Abraham, hai. Kamu tidak bosan baca buku sebanyak ini? Enggak. Ngomong buku apa yang kamu baca itu? Kelihatannya seru sekali. Buku tentang undang-undang. Kamu pernah masuk bukunya begini? Belum baca. Kamu sendiri baca buku apa? Aku mencari tentang sains, karena aku suka sains. Wah, udah jam segini. Aku duluan ya. Bye. Pagi semuanya. Ayo. Gimana kabarnya? Gimana ulangan kemarin ujian kemarin? Susah. Luar biasa. Susah bu. Susah bu. Biasa aja itu. Itu kan rutin. Gimana Mbak ulangannya? Lihat dulu tuh. Bagus ya Fer. Si lainnya lumayan. Kalian tahu pasti siapa yang mendapat IPK tertinggi? Enggak. Tebak dong siapa? Apa ya? Saya. Saya. Saya bagus. Nggak tahu. Dan yang mendapat tingkat kelulusan dengan IPK tertinggi adalah, ayo tebak siapa? Abraham Lincoln. Ya, selamat ya, sukses selalu. Iya. Selamat ya. Walaupun ia adalah lulusan terbaik di universitas, ia tidak langsung bekerja dalam lembaga hukum. Tetapi ia bekerja dahulu sebagai tukang pembelah kayu, tentara, klasik kapal-kapal di sungai, juru tulis, pengurus kedai, kepala kantor pos, dan pengacara. Namun suatu saat ia dihadapi dengan permasalahan yang sulit. Kasus perbudakan. Lagi-lagi. Kali ini perbudakan Afrika. Jikalau perbudakan ini dibatalkan, bagaimana dengan proyek? Bagaimana saya membela budak-budak tersebut? Sungguh kasus yang rumit. Apakah saya membela mereka? Tapi bagaimana saya membelanya? Ini sungguh kasus yang benar-benar sulit.
Saya bingung bagaimana cara membelanya. Dengan keberaniannya, ia pun membela anti perbudakan di Amerika dan suatu saat di pengadilan. Jadi, apa pembelaan saudara terhadap kasus perbudakan? Seperti yang kita ketahui, perbudakan itu adalah suatu bentuk kekejaman. Budak adalah orang yang terbuang dari negaranya, khususnya yang sekarang adalah orang-orang Afrika. Mereka terbuang dari negaranya, lalu diambil secara paksa masuk ke dalam negeri ini, Amerika Serikat. Lalu mereka dipaksa bekerja seharian tanpa upah. Bayangkan saja, jika kita menjadi budak itu, apakah kita mau? Secara tidak sadar, jika kita mengadakan perbudakan ini secara terus-menerus, kita sama saja menentang hak asasi manusia dan menentang perintah Tuhan. Saya rasa itu benar. Bagaimana dengan pendapat Anda, saudara itu? Tidak bisa. Karena saat ini kita memerlukan tenaga yang secara terpaksa dibutuhkan untuk membangun kejayaan negara kita. Jika Anda berpendapat demikian, bayangkan kalau Anda sendiri menjadi budaknya. Anda dipaksa bekerja, lalu disiksa secara lahir dan batin hanya untuk kepentingan orang lain. Itu mereka. Dan itulah konsekuensi yang harus mereka terima. Konsekuensi kata Anda, konsekuensi apa? Kalau Anda menjadi budak, apakah Anda mau disiksa? Diam kau tidak tahu apa-apa tentang saya. Lagian perbudakan seperti itu perlu untuk membangun negara ini. Pikirkan, bagaimana dengan proyek pembangunan jalan yang belum selesai? Bagaimana dengan pekerjaan rumah tenaga rakyat di negara kita ini? Kalau untuk masalah seperti itu, kita butuh tenaga kerja, tapi bukan perbudakan. Halah, tidak usah soalin Manda. Tolong dia. Saya setuju dengan pendapat Abraham karena pendapat dari saudari penuntut ini sama sekali tidak ada nilainya. Dan untuk kasus persidangan ini, keputusannya adalah untuk menghapus perbudakan ini. Jadi saya rasa sidang kali ini sudah saya tutup. Ulysses, kemarilah. Saya mau memberitahu kamu. Belakangan ini saya yang masih sibuk mengurus kasus perbudakan ini. Ya kan, dokumen setelah saya selidiki lebih jauh, ternyata kasus perbudakan ini, kamu tahu penyebabnya apa? Kamu bisa terjadi, emang mau dibawa apa? Penyebabnya adalah perang saudara yang selama ini terjadi di Amerika. Lalu, tahu kita harus berbuat apa? Kita harus mengadakan perang. Sebenarnya saya tidak suka perang, namun hal ini harus dilakukan untuk menghapus perang saudara ini dan perbudakan yang terjadi di Amerika. Baik, Bos. Siap, laksanakan. Siap, prajurit. Siap. Tuhan Abraham Lincoln penyuruh kita untuk menghentikan perbudakan ini. Karena perbudakan ini terjadi perang, kita harus berlatih keras untuk menyelesaikan peperangan ini. Siap. Siap. Kalau gitu kita harus latihan untuk berperang nanti. Berhati-hatilah dalam perangan itu sangat berbahaya. Siap, Komandan. Kalian siap? Kalian siap? Siap. Siap, Bos. Oke, 3, 2,
Dapat dari mana? Berkat kemenangan tim yang dibentuk oleh Abraham, perang saudara pun sepertinya sudah mau mencapai titik penyelesaian. Abraham pun memberikan apresiasinya kepada anak-anak buah itu. Kalian luar biasa. Maksud saya luar biasa. Nah, tapi saya heran bagaimana kalian caranya menang. Itu karena komandan kami. Kami memang bertanding hingga membabat habis musuh. Tapi anehnya peluru kami dan komandan sudah habis. Ketua lawan masih hidup dan kehabisan peluru juga. Komandan kami memakai jurus barunya sampai si ketua lawan terpental dan mati. Luar biasa. Selamat untuk Anda, Profesor. Saya tidak sehebat itu, Pak. Masa? Usah ragu. Proklamasi. Kami, bangsa Amerika, berjanji bahwa akan melaksanakan seluruh mandat Tuhan dengan cara menjunjung tinggi perdamaian dunia, khususnya perbudakan orang-orang Afrika. Mereka telah diambil secara paksa untuk dipaksa bekerja tanpa upah, dan tindakan tersebut sangat tidak terpuji, menentang perintah Tuhan dan menentang hak asasi manusia. Maka perbudakan harus dihapuskan dari negeri tercinta, Amerika Serikat. Bagaimana kerjaanmu sebagai presiden belakangan ini? Ya, cukup melelahkan. Belakangan ini memang saya sih capek. Tapi ya yang penting rakyat senang. Kalau masalah perbudakan? Wah, itu beres semua. Sudah saya atasi. Ngomong-ngomong, kamu punya uang 100 sen enggak? Buat apa? Buat parkir di hatimu. Kamu bisa aja. Hei, rasa kamu nih, sehingga aku tidak akan pernah meleset dan akan mulai dari 3, 2, 1. Abraham! Sudah selingkuh. Apa Gue beli ini. Loh, apa ini? Soal macam apa ini? Apakah menerimanya sebagai bukti? Nah, tunggu sebentar. Salah. Surat apa ini? Ancaman pembunuhan dari John Wilkes Booth. Tulisannya miring ke kiri, ke kanan, bergelombang. Tulisannya kecil dan susah dibaca. Halo polisi. Ya, Ini saya ahli grafologis. Saya sudah menemukan pembunuh dari presiden kita, yaitu Abraham Lincoln. Pembunuhnya adalah John Wilkes Booth. Tolong segera ke sini agar dapat mengklarifikasinya. ya, pokoknya jangan lewat dari ini. Hei, diam kau polisi. Jika kau maju akan kubunuh orang ini. Cepat musnahkan surat itu. Kalau tidak akan kubunuh orang ini. Ayo cepat. Sudah tidak usah. Kamu kira aku bodoh?
Rasakan ini. Ke sana dong, kan satu anak katanya semuanya ke sana. Pak, apakah tidak apa-apa? Oh tidak apa-apa. Bapak pakai jurus apa ya? Itu bukan jurus, itu adalah kungfu. Wow. Rasakan ini. Didikanku dia akan pernah meleset dan ini akan mengenai dadanya. 3, 2, 1. Dia mati. Woi, apa ini? Lu ngomong sih, gimana sih? Dengan keberaniannya, ia pun membela anti perbudakan di Amerika dan suatu saat di pengadilan. Jadi, apa pembelaan saudara terhadap kasus perbudakan ini? Perbudakan itu adalah suatu bentuk kekejaman di negara kita. Mereka adalah orang-orang Afrika yang terbuang, lalu diambil secara paksa ke dalam negeri kita untuk dipaksa bekerja keras setiap hari dan mereka tidak mendapatkan upah apa-apa. Mereka disiksa secara lahir dan batin hanya untuk kepentingan negara kita sendiri. Apakah kita tidak memikirkan nasib mereka bagaimana? Secara tidak sadar, kita telah melanggar hak asasi manusia jika kita mengadakan perbudakan. Ya, saya rasa itu cukup benar. Adakah saran dari Anda? Itu tidak bisa, karena saat ini kita memerlukan tenaga yang secara terpaksa dibutuhkan untuk menata jaya negara kita. Jika Anda berpendapat demikian, coba pikirkan, kalau Anda sendiri menjadi budaknya, disiksa secara lahir dan batin, tidak diberi upah, apakah Anda mau seperti itu? Itu kan mereka, itulah konsekuensi yang harus diterima karena kemalasan mereka. Kemalasan kata Anda, apa yang kemalasan? Mereka bekerja setiap hari, disiksa, dipaksa. Apakah Iya, itu Kak. suatu kemalasan? Karena kau tidak tahu tentang saya. Lagian perbudakan secara salah ngomong. Karena saat ini kita membuat tenaga cara paksa untuk Nah, Fonse!